Halo guys, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Di video kali ini kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan apa saja yang harus dihindari ketika kita sedang menjalankan usaha sembako, khususnya ketika kita sedang jaga warung atau melayani pelanggan. Karena usaha sembako ini bisa dikatakan sebagai usaha yang susah-susah gampang, banyak hal yang di mata orang luar kelihatannya mudah, tapi sebenarnya sangat sulit dilaksanakan dan memerlukan konsistensi. Salah satunya adalah kebiasaan kita dalam melayani pembeli saat menjaga warung sembako. Kelihatannya sepele, namun tanpa kita sadari, sikap-sikap ini dapat menjadi penyebab utama pembeli mau datang berbelanja atau malah menjauhi usaha kita. Oleh karena itu, kita harus buang jauh-jauh kebiasaan-kebiasaan ini agar supaya pelanggan itu bisa nyaman berbelanja di tempat kita. Apa saja kebiasaan-kebiasaan tersebut? Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, malas atau lupa mengucapkan terima kasih kepada pembeli saat selesai transaksi. Ini lebih kepada etika ya teman-teman. Ini seringkali diremehkan oleh para pemilik usaha. Padahal walaupun hanya sebatas etika, namun hal simpel seperti mengucapkan terima kasih itu dapat memberikan dampak positif bagi usaha kita. Pembeli akan merasa dihargai, apalagi jika mereka hanya membeli sedikit saja. Katakanlah Rp1.000, lalu kita mengucapkan terima kasih. Dijamin mereka pasti akan jadi langganan usaha kita. Ini salah satu cara untuk membuat pembeli nyaman berbelanja di warung kita. Bisa jadi harga di warung kita agak sedikit lebih mahal dibanding warung tetangga, namun karena perlakuan kita ramah, mereka lebih memilih berbelanja di warung kita. Tapi sebaliknya, walaupun harga barang di warung kita murah-murah, tapi kita tidak ramah terhadap pembeli, bahkan pelit mengucapkan terima kasih, pasti warung kita akan dijauhi oleh pembeli. Poin yang kedua, membawa persoalan pribadi ke dalam tempat usaha. Ini terutama bagi yang sudah berumah tangga dan sama-sama menjalankan usaha warung sembako ya. Haram hukumnya membicarakan persoalan pribadi di depan pembeli, atau bahkan sampai berkelahi di depan pembeli. Karena pembeli itu tidak mau tahu dengan masalah pribadi kita. Mereka itu datang ke warung kita untuk berbelanja dan bukan mendengarkan kita adu mulut seputar masalah pribadi atau masalah rumah tangga. Karena bisa jadi mereka juga sedang punya masalah pribadi sendiri, sehingga ketika mereka mendengar kita ribut soal masalah pribadi kita, mereka pasti akan merasa ilfil dan tidak mau lagi berbelanja di tempat kita. Jadi kita harus profesional dalam mengelola usaha walaupun sedang banyak masalah. Jangan pernah tunjukkan ekspresi bahwa kita sedang ada masalah, karena sekali lagi pembeli tidak mau pusing dengan hal tersebut. Poin yang ketiga, berdebat dengan pembeli. Pada dasarnya pembeli yang berbelanja di tempat kita itu berbeda-beda sifat dan karakternya. Ada yang friendly dan ada pula yang cuek. Ada yang sopan dan ada yang kurang sopan. Kalau ketemu pembeli yang sopan dan friendly, tentu saja enak ya dalam bertransaksi dan melayani. Tapi jika yang datang pembeli yang kurang sopan, gak mau antri dan lain-lain, sudah pasti akan memancing emosi kita. Walaupun begitu, kita tidak boleh mengikuti emosi kita. Sebagai pemilik usaha, kita tetap harus tenang dalam situasi apapun, termasuk menghadapi pembeli yang kurang sopan tersebut. Walaupun juga posisi kita yang benar dan pembeli tersebut yang salah, sikap kita haruslah tenang dan mendinginkan suasana. Bahkan kalau perlu ya mengalah sedikit. Poin yang keempat, malas-malasan ketika ada pembeli. Malas-malasan di sini misalnya ada pembeli yang fisiknya nggak terlalu tinggi, terus pengen ambil barang di gantungan tapi tidak sampai. Minta bantuan ke kita tapi kita hanya malas-malasan, pegang handphone, lama bergerak atau setengah-setengah hati dalam melakukan. Tentu saja ini tidak boleh ya teman-teman. Pembeli itu harus dilayani sebaik mungkin. Karena ada kalanya motivasi pembeli berbelanja di tempat kita itu bukan karena harga yang murah atau warung kita itu lengkap, tapi karena pelayanan yang kita berikan itu ramah dan juga baik. Yang pasti untuk kemajuan usaha kita harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Usahakan pelanggan itu nyaman berbelanja dan happy berbelanja di tempat kita. Jika kita bisa membuat pelanggan happy, maka mereka akan pasti menjadi langganan tetap di warung kita.